halaman 1 di Quran surat Al-Baqarah ayat 29 dan Al-Jasiyah 13. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, ialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min, dan dia telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Pertanyaan yang tersirat dalam dua ayat tersebut bahwa Allah menjadikan semua yang ada di bumi ini untuk dinikmati oleh manusia atau hamba Allah. Tetapi mengapa sekarang ini banyak makanan yang dilarang untuk dimakan yang hubungannya dengan suatu penyakit? Apakah hal ini tidak menyalahi firman Allah, yakni menyia-nyiakan rahmat Allah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kamu ya wis maca ngono ora mudeng. Nah, kamu sendiri sudah mengatakan mengapa banyak larangannya karena ada hubungannya dengan penyakit. Lah wis kena eneng penyakitnya gitu kok. Ya toh? Ya, segala sesuatu yang mengakibatkan celaka pada manusia itu dalam agama dilarang. Ya. Saya tadi mau ke sini tadi sempat lihat TV bentar. Ya. Akan ada di suatu daerah itu ya, menghapuskan perda miras. Tidak ada miras itu perda miras itu nggak ada. Ya, terus tanya lah bagaimana efeknya, akibatnya? Wah sudah, wong akal. Ya serah ketemu. Maka ada nanti yang tadi menjawab kalau miras tidak ada, maka akan mengurangi turis-turis. Karena turis-turis itu banyak yang suka miras itu, ya perlu disediakan, maka boleh jual miras itu di tempat-tempat yang tertentu. Ya. Jadi nek mabuk aja wong Indonesia, sing turis-turis juga gen mabuk. Mabuke ning Indonesia itu ngamuke karo wong Indonesia kan gitu ta. Wah, nggak akal secara gathuk. Maka harusnya kembalinya wong mayoritas beragama Islam. Mengapa minuman keras dilarang? Coba dibaca ya surat Al-Maidah itu. Cetha sebetulnya. Fahal antum muntahun, tak gitu ta? Ayat 90 Al-Maidah dulu. Surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Terus Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. jauhi perbuatan minum keras, mabuk itu supaya kamu beruntung. Jauhi judi supaya kamu beruntung. Jauhi kamu sesaji biar kamu beruntung. Ansop itu sesaji. Jauhi kamu mengundi nasib dengan azlam itu ya. Kalau di sana azlam, kalau di sini ya nasib dengan apalah. Kalau di sini di nasib kadang-kadang dengan burung, ya, kadang-kadang dengan raja gitu toh. Seolah maksudnya tentukan rajahnya itu kan. Semua rajah ada hurufnya M. Kabeh iki nunjukke nek wongi bakal lah ngono utak atik itu ya. Rasa nganggur raja ya Allah udah buat ketentuan kullu nafsin dha'iqatul maut. Mbok kowe duwe raja apa ora duwe raja? Ya. Wong sing ra di tangan ra di raja. Apa ora mati deh? Ya mati. Terus supaya kamu beruntung tinggalkan itu semua. Dengan minuman keras dan judi itu,
Syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Ya kan? Jadi minum khamr, mabuk dengan judi itu menjadikan manusia itu menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, dan menghalangi manusia mengingat Allah, menghalangi manusia tidak mau sholat, ya, tidak untuk menghalangi manusia tidak sholat. Jadi akhirnya manusia sudah meninggalkan sholat. Apa kamu tidak akan berhenti? Sekarang ini jadi kan pemerkosaan sampai pembunuhan itu awal-awalnya mabuk. Ya, diterangkan di TV itu satu orang perempuan masih anak 14 tahun diperkosa 14 anak laki-laki di bawah umur juga ikut. Setelah itu diakhiri dengan pembunuhan. Itu ternyata mereka 4 orang mabuk-mabuk semua. Ya. Lah apa begitu bukan pelajaran? Ya. Maka kalau ingin aman, perkara turis-turis datang di Indonesia mencari minuman keras atau yang mabuk itu nggak ada, ya sudah biar kalau masuk di Indonesia nggak ada di sini kamu mau mencari mabuk. Nah, terus nanti kekurangan turis, nah seolah-olah daerah di parani turis itu nanti jadi ora cukup ekonominya. Justru dengan turis itu kalau di sini mau mabuk-mabukan begitu, hasil uang yang diterima dengan masuknya turis ke sini dengan rusaknya akibat mabuk itu tidak imbang. Ya, lebih banyak kerusakannya. Nah, maka itu hukum itu kembali pada Allah. Hukum Allah itu pasti tepat. Maka harusnya perasaan data anggo peraturan daerah. Miras, neng kene jual miras tidak boleh, yang boleh hanya di hotel-hotel mewah itu, hanya atau di tempat-tempat turis-turis. Itu ya jadi masalah. Maka yang paling selamat itu peraturan daerah, kalau peraturan negara harusnya dilarang minum keras, minuman-minuman keras, mabuk. Karena ayat Allah di apa kamu akan tidak meninggalkan, padahal ditinggalkan itu supaya kamu beruntung. Supaya kamu beruntung. Nah kalau tidak mau meninggalkan itu berarti tidak mau beruntung. Dah bingung. Ada lagi hukumannya usulnya macam-macam, baik dikebiri aja. Dikebiri kok ya takut, wah nek dikebiri kalau masih muda-muda dikebiri terus kepinginan seperti itu gak keturutan, nanti jadi marah lain, ngamuk, masalah lain nanti. Ya, apalagi sampai membunuh. Yang paling tepat hukumannya apa? Dibunuh. Kalau dia membunuh kok. Ya, kalau hukuman qisas dalam Islam itu paling tepat. Kalau dia membunuh, bunuh. Nah, terus sing digo gaman itu karena HAM. Masa mati bunuh. Kamu membunuh, hukum bunuh dianggap melanggar HAM. Lah dia membunuh dulu itu tidak melanggar HAM. Ya, maka Islam itu memberi hukuman itu yang setimpal. Setimpal. Zaman Nabi ada 2 orang penyamun datang kepada Nabi. Dalam keadaan sakit. Datang kepada Nabi terus diurus Nabi, kamu tiap hari mengikut penggembala unta itu ya. Tiap hari kamu minum kencingnya unta dan minum susunya tiap hari. Maka saya mengatakan kencing binatang itu tidak najis, geger Isan, geger. MTI kencing binatang orang. Lah sing ngendika ngono ki Nabi kok masa najis suruh minum? Unta itu binatang apa bukan? Nah, mula aku nek ngomong kencingmu walaupun kamu pejabat tinggi, cantik, ya, gagah. Pakai dasi ganteng, patrila, sepatu, ya toh, mobilnya mewah. Dengan kencing binatang aja kencingmu bersih kencing binatang. Ya. Padahal binatang tidak pernah pakai dasi. Nah, tidak. Jadi suruh minum tiap hari kamu minum kencing binatang unta tadi dan minum susunya.
Ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah akhirnya sehat orang. Setelah sehat maksud jahatnya tumbuh. Akhirnya yang punya unta tadi dibunuh ya dengan cara matanya dicukil, kakinya dan tangannya dipotong secara bersilang. Ya, kalau dipotong kaki kanan, tangan kiri dipotong, nanti kanan kiri. Untanya dibawa lari, wes. Nah, kejadian itu sampai kepada Nabi. Akhirnya Nabi perintahkan kejar penyamun itu, kejar. Itu tidak tahu kebaikan itu. Udah ketemu bawa ke sini. Nah, sudah. Singkatnya wong dhisik nyolong ora ditumpake truk ora kok. Yang mau digiring unta kono digiring ya. Kejar akhirnya ketemu. Bawa kepada Nabi. Setelah bawa kepada Nabi, dihukum kisah seperti yang dia lakukan. Dia membunuh penggembala unta tadi, matanya dicukil, ini ya dicukil. Rasanya lho mata cukiling ini. Kakinya dipotong dan tangannya dipotong terus dibiarkan dipanas terik matahari sampai mati. Wes, orang itu tidak akan mencukil mata lagi. Gitu. Gitu. Maka orang bunuh itu kalau dibunuh dah. Nah kalau ini sudah, kalau zina kok dibunuh, ya itulah. Kalau dalam Islam itu kalau zina itu masih dia belum nikah, masih joko atau perawan berbuat zina dicambuk 100 kali di muka umum. Tuh ke ojo di neng kamar di muka umum. Namanya di sini cambuk neng kene kita. Iki lho wong zina gubuki ojo nganti mati tapi biar jerah. Nah, gue nek sing ngurung nindakake gitu kan arep zina, wah kene ya dicambuk di muka umum kan ya. Tapi kalau dia itu sudah pernah nikah, ya kok zina, hukumnya di rajam, lempari batu sampai mati. Ya. Lah dia ini belum pernah nikah, harus zina, tapi dia membunuh orang, gitu? Maka hukumannya dibunuh. Maka dihukum 10 tahun itu, orang kapok, metu ijek neh iso. Ora kapok. Maka hukumannya biar kapok betul itu ya dibunuh. Dah dia membunuh orang sekali, dibalas sesuai dengan perbuatan dia, selamanya tidak akan bunuh lagi. Nah, ini dah. Kalau tidak begitu ya sudah. Maka sebetulnya kalau kita kembali pada aturan Allah itu, wes pas tur mesti adil, tidak bingung. Nah jadi kalau tadi sekarang kok banyak makan, sebetulnya yang dilarang sekarang itu dengan sama ketika Nabi ada pasti sama. Apa yang dilarang ketika Nabi masih hidup dengan setelah Nabi tidak ada itu sama, tidak ada tambahan. Ya, segala yang membawa jelek mengakibatkan tidak baik bagi manusia itu mesti sudah dilarang. Ya, bukan kok mengapa untuk semua manusia sekarang kok banyak makanan yang haram? Lah yang mengharamkan siapa? Makanan yang haram itu ya tidak banyak dibanding yang halal. Wong semua itu untuk kamu kok. Maka kecuali yang dilarang. Lah yang dilarang itulah yang tidak boleh. Nah kalau yang dilarang oleh agama, oleh Allah atau oleh Rasulullah, itu biasanya kalau dilanggar membuat tidak baik bagi manusia itu sendiri, maka dilarang. Apalagi yang kamu tanyakan tadi, maksudnya yang kamu tanyakan dengan jawaban saya wis gathuk apa urung gitu loh. Kalau belum paham tanyakan lagi, maksudmu bagaimana? Sekarang kok banyak makanan yang dilarang karena banyak penyakit. Lah wis ngerti banyak penyakit dilarang ya pas malah. Sudah. Masih set. Halaman 2 paling atas. An Abi Darda radhiyallahu anhu rafa'al haditsa qala ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halalun wa ma harrama fa huwa haramun wa ma sakata anhu fa huwa afiyatun faqbalu minallahi al-afiyata fa innallaha lam yakun nasiyan. Sumatala hadhil ayah wa ma kana rabbuka nasiyan. Rawal Hakim. Dari Abu Darda radhiyallahu an, ia mengatakannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka hal itu adalah halal.
Dan apa saja yang ia haramkan, maka hal itu adalah haram. Sedang apa saja yang ia diamkan, maka hal itu dibolehkan atau ma'fu. Oleh karena itu, terimalah kemaafan dari Allah itu, sebab sesungguhnya Allah tidak lupa sedikit pun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, wa ma kana rabbuka nasiyan, dan Tuhanmu tidak lupa. Quran surat Maryam ayat 64, hadis riwayat Hakim. Maksud didiamkan atau dimaafkan dalam perbuatan apa Ustadz? Dan contohnya seperti apa? Apa ini khusus makanan atau yang lainnya juga Ustadz? Coba kamu baca lagi artinya sekali lagi. Kurang ngerti. Bar maca kok cekon. Coba dibaca lagi ayo. Dari Abu Darda radhiyallahu an, ia mengatakannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka hal itu adalah halal. Tahu nggak? Yang halal itu yang dihalalkan Allah di dalam kitabnya. Maksudnya dalam apa? Al-Quran. Yang dikatakan oleh dalam Al-Quran halal, itu halal. Terus? Dan apa saja yang ia haramkan, maka hal itu adalah haram. Ya. Apa yang diharamkan dalam Al-Quran itu haram. Ya, jadi dikatakan oleh Nabi, ma ahalallahu fi kitabihi fahuwa halalun. Apa yang dihalalkan Allah dalam Al-Quran itu yang halal. Wa ma harama fahuwa haramun. Yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran itu haram. Masalah makanan itu, ya dah? Makanan. Terus? Sedang apa saja yang ia diamkan, maka hal itu dibolehkan atau ma'fu. Nah, gitu. Oleh karena itu, terimalah kemaafan dari Allah itu. Wa ma sakatanhu fahuwa afiyatun. Apa yang didiamkan itu maksudnya yang tidak dibicarakan. Yang tidak bicarakan dalam Al-Quran tentang halal haramnya itu dimaafkan. Ya, Allah menyebutkan halal haram semua dirinci banyak, ya. Maka disebutkan kadang-kadang garis besarnya saja. Maka yang tidak disebut, karena semua itu hakikatnya untuk manusia. Sebanyak-banyak yang haram mesti masih lebih banyak yang halal, semua untuk manusia kok. Lah yang diharamkan itu jangan diterjang. Nah dicari kan ya tidak disebut, halalnya tidak disebut, haramnya tidak disebut, berarti dimaafkan. Maka ambillah pemaafan Allah itu. Ambillah pemaafan Allah. Ya kan? Sesuatu yang tidak disebut keharamannya berarti dimaafkan oleh Allah. Maka di situ diterangkan oleh Nabi, ya dah? Oleh karena itu terimalah kemaafan dari Allah itu. Sebab sesungguhnya Allah tidak lupa sedikit pun. Jadi Allah tidak mengaramkan ini, tidak menyebutkan ini haram, bukan karena lupa Allah. Allah tidak lupa. Ya, maka kemudian Rasulullah membaca wa ma kana rabbuka nasiya. Dan gitu kan? Jadi betul-betul Tuhanmu itu tidak lupa. Nah, lupa kok rak ngutus Nabi Muhammad diutus, Nabi sudah sedo diutus meneh Nabi liyane bener iki sing dhewe ndak aku lali iki. Lali rung tak sebutke kan gitu. Nah, maka apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi itu sudah sempurna. Tidak akan ada Nabi lagi, tidak ada perubahan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sudah sempurna. Maka setelah Nabi Muhammad dengan wahyu yang terakhir itu diturunkan, Nabi tidak lama kemudian wafat, tidak ada perubahan. Apa yang dihalalkan oleh Allah sejak Nabi wafat selamanya halal. Apa yang diharamkan oleh Allah sejak Nabi wafat itu seluruhnya sampai kapan nanti yang haram. Tidak ada perubahan. Ya.
Sebab tidak ada wahyu turun lagi. Maka yang halal dalam saat itu ya halal, yang haram ya haram. Apalagi?